Neom the Line adalah kota futuristik ramah lingkungan yang direncanakan akan dibangun oleh Kerajaan Arab Saudi. Kota dengan banyak zona hijau yang canggih tanpa ada kendaraan bermotor di dalamnya. Kota ini menelan biaya yang fantastis sebesar 7.000 triliun. Kerajaan Saudi merencanakan kota Neom ini bukan tanpa sebab. Video ini adalah part 2 pembahasan kota Neom the Line Saudi Arabia. Agar lebih jelasnya, kamu harus menonton part 1-nya dulu ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Saudi Arabia merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Pangeran Muhammad bin Salman paham akan resiko besar ketergantungan ekonomi negaranya yang berasal dari minyak. Maka dari itu, negara Arab Saudi kini mulai mengembangkan usaha lain di luar dari pertambangan atau yang disebut diversifikasi. Pengembangan ekonomi lain di luar sektor minyak merupakan visi 2030 negara Arab Saudi. Visi merubah arah negara seperti ini bukan hanya dilakukan oleh Arab Saudi. Banyak negara Timur Tengah lainnya mengikuti hal serupa. Arab Saudi mulai menggelontorkan dana beberapa sektor non-migas diantaranya infrastruktur, bisnis center, pendidikan, penelitian ilmiah, hiburan, serta pariwisata. Neom the Line adalah salah satu usaha Arab Saudi dalam mewujudkan itu semua. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan zona untuk kota baru ini, tempatnya berada di Provinsi Tabuk. Lalu, kenapa Neom dibangun di daerah terasingi dan jauh dari kota-kota besar Arab Saudi lainnya? Neom akan dibangun di wilayah yang terletak di sekitar Teluk Aqaba menuju Laut Merah. Terdapat Selat Jiran yang menjadi perbatasan negara Arab Saudi dengan Mesir. Jika kita melihat di seberang zona kota baru Neom, akan terdapat kota Sharm el-Sheikh, salah satu kota di negara Mesir yang secara penuh ekonominya ditujukan ke sektor pariwisata. Sharm el-Sheikh merupakan resort tepi laut yang paling populer dan mahal di Mesir. Arab Saudi melihat keberhasilan kota di Mesir ini harus diduplikasi di sisi lainnya, yaitu Neom. Dalam mengembangkan Neom, pemerintah Arab Saudi melakukan perjanjian kepada Mesir. Sebuah jembatan akan dibangun melintasi Selat Jiran. Ini akan menciptakan koneksi darat dari benua Afrika Utara untuk sampai ke Timur Tengah dengan tidak melewati Israel. Pemerintah Arab Saudi nggak langsung tancap gas membuat kota Neom, tapi mereka ingin meramaikan dulu daerah sepi ini untuk memperkuat fondasi ekonomi wilayahnya. Salah satunya mengembangkan kawasan pantai Neom di sini. Membuat beberapa kompleks serta apartemen mewah. Bandar udara pun mereka persiapkan untuk mempersingkat mobilitas dan terkoneksi langsung ke ibu kota Arab Saudi, yaitu Riyadh. Kerajaan Arab juga membuat komplek taman besar yang terdiri dari Istana Raja Arab, putra mahkota, serta beberapa villa untuk anggota kerajaan lainnya. Zona kota baru yang ditetapkan pemerintah di sini bukan lahan kosong begitu saja. Terdapat suku Al-Huwaitat yang mendiami wilayah ini secara turun-temurun. Suku Al-Huwaitat menyebut mereka menjadi korban gusur paksa. Pihak berwenang Saudi terus menekan suku itu untuk hengkang dari wilayah yang akan dibangun proyek ambisius kota Neom. Press TV dalam laporannya menyebutkan seorang warga Saudi yang bernama Abdul Rahim Al-Huwaiti menolak rumahnya digusur, tewas dibunuh. Abdul Rahim Al-Huwaiti aktif dan lantang menentang rencana penggusuran ini di sosial media. Dia kemudian didatangi oleh pasukan kerajaan dan menembaki rumahnya. Abdul Rahim Al-Huwaiti ditemukan tewas di ruang tamu dalam rumahnya. Banyak juga aktivis dari suku Al-Huwaitat yang dipenjara karena menentang rencana proyek kota Neom di wilayah mereka. Mereka meminta PBB untuk mengusut kasus ini. Putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, juga dikaitkan dengan pembunuhan jurnalis Arab Saudi bernama Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi dibunuh di Turki saat mengurus dokumen pernikahan di kantor kedutaan Arab Saudi. Jamal Khashoggi sangat aktif dalam mengkritik setiap kebijakan kerajaan Arab Saudi, termasuk proyek Neom ini. City that he is planning to invest $500 billion in it. What if it goes wrong? It could bankrupt the country. But no one's allowed to criticize it. But no one allowed to write an objective piece in any newspaper saying you've written pieces. This is the last moment Jamal Khashoggi was seen alive. It's October the 2nd, 2018. The journalist who wrote for the Washington Post newspaper had gone to the Saudi consulate in Istanbul to get documents he needed for his wedding. Turkish prosecutors say he was murdered, his body dismembered, and the remains never found. Presiden Turki Erdogan pernah menyatakan perintah pembunuhan itu berasal dari level tertinggi. Namun, tidak pernah mengarahkan telunjuknya ke Pangeran Muhammad bin Salman. Pihak kerajaan Arab Saudi menepis tuduhan itu.
Neom sepertinya sudah dirancang menjadi pusat bisnis dan pariwisata, mirip seperti kota Dubai di Uni Emirat Arab. Ini bisa dilihat dari hukum progresif, sederhananya adalah hukum umum internasional bukan hukum agama. Kini, yang sedang disusun oleh pemerintah Arab Saudi dan siap diterapkan di kota Neom untuk menarik minat investor internasional. Harus kamu ingat, Arab Saudi adalah kota sucinya umat Islam. Hukum di negara ini adalah hukum Islam konservatif atau hukum yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Sejak menjabat sebagai putra mahkota 2017 lalu, Pangeran Muhammad bin Salman berhasil membuat Arab Saudi membuka diri terhadap dunia modern. Ini terlihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Pangeran Muhammad bin Salman yang kebanyakan mendobrak kultur konservatif khususnya untuk kaum perempuan. Sekarang, perempuan boleh menyetir, mengizinkan konser, dan bioskop beroperasi setelah 3 dekade dilarang. Di era Pangeran Muhammad bin Salman, Arab Saudi juga sudah mengizinkan perempuan untuk bepergian, belajar di luar negeri, menghadiri acara olahraga publik. Wanita juga boleh masuk ke militer dan meniti karir di dunia politik, yang semua itu dulunya dilarang. Muhammad bin Salman mendorong modernisasi Arab Saudi dengan sangat hati-hati di beberapa bidang. Dia nggak mau terjadi perlawanan kaum ultra konservatif seperti sejarah berdarah Arab Saudi di tahun 1979. Kesimpulannya, Arab Saudi ingin mengubah perekonomiannya yang ketergantungan oleh minyak, membuka diri kepada dunia luar, dan mau nggak mau harus sedikit dan sangat hati-hati dalam modernisasi ideologi negara. Kata modernisasi yang Pangeran Muhammad bin Salman lakukan hanya meliputi di beberapa bidang, khususnya ekonomi, tetapi tidak untuk hak berpendapat. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir hanya relevan bagi negara yang menerapkan demokrasi. Sementara Arab Saudi masih menerapkan sistem monarki absolut, tidak akan pernah memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Neom adalah citra Arab Saudi kepada dunia, mengindikasikan bahwa negara Arab Saudi ingin lebih terbuka dan ramah terhadap bisnis internasional. Tapi, di saat yang sama, sangat tidak ramah terhadap para penghuni dan perbedaan pendapat. Kasus Jamal Khashoggi dan Abdul Rahim Al-Huwaiti adalah konsekuensinya. Nah, apa kamu mengetahui hal baru dari video ini? Bantu kami yuk untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe atau share ke teman-teman kalian, agar kami bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat dan menghibur. See you!